Salam semua, salam, salam puji Tuhan. Rata-rata kita seorang firman Tuhan ada jalan raya. Di mana-mana suaranya makin kacau di jalan raya, guys. Ada suara ini, suara ini, suara ini, tapi kita tetap berfirman Tuhan. Inilah kita berfirman Tuhan semua gua adalah misionaris jalan raya yang selalu berfirman Tuhan. Secara gua lo selalu tidak setara lo mendengar tidak setara lo, tapi gua selalu berfirman Tuhan di hadapan Tuhan gua. Dan tema epistel kita tentang gereja bisa jadi mall. Kenapa gereja bisa jadi mall? Inilah keputusan-keputusan yang tidak tahu apa ada gereja bisa jadi mall. Karena apa? Apa tanah itu milik negara atau milik siapa? Itu ya kita kasih tahu sampai kita ngerti. Kayak beginilah suasana yang tidak jelas kita tentukan. Kenapa bisa gereja bisa jadi mall? Keputusan kita lakukan tidak jelas dengan musik-musik begini. Inilah risiko kita seorang misionaris jalan raya yang selalu berfirman Tuhan sampai mereka tahu apa artinya kita berfirman Tuhan. Inilah kasih tahu sebenarnya apa tanah itu atau tanah gereja itu punya siapa? Punya siapa? Apa keputusan antara gereja bisa jadi imam atau kita kalah dalam keputusan untuk pemerintah setempat? Apa ada dana buat bikin mall di gereja itu? Jadi kita tidak tahu apa keputusan yang mereka lakukan antara yang punya gereja dan punya bikin mall itu, guys. Inilah mereka yang terjadi. Jadi jemaat-jemaat yang gereja yang menjadi mall itu jadi bingung. Apa keputusan yang dilakukan mereka berdua? Jadi rata-rata gembala jemaat ada punya gereja ini harus ngomong dengan jemaatnya. Apakah tanah ini punya pasum atau pasum? Dia kasih tahu oleh pemerintah setempat. Kalau benar ini punya dibeli oleh gereja tersebut, kita bisa melawan atas nama gereja. Kita punya sertifikat loh, punya pasom mengatakan ini dikasih oleh pemerintah setempat. Kalau ada yang mengganggu gereja kita bisa melakukan perlawanan. Kasih tahu yang sebenarnya. Ini gereja, Pak. Ini ada buktinya dari pemerintah setempat. Itulah kehebatan kita. Ya, kalau gereja kita bisa jadi mall ini berbahaya, guys. Untuk resiko kita hadapin. Inilah gereja-gereja harus dipertahankan atas nama Tuhan kita. Kita selalu harus dibantu oleh Tuhan kita dan juga jemaat-jemaat di gereja tersebut, guys. Inilah harus berjuang atas nama gereja untuk pertahanan gereja daripada jadi mall. Dari resiko kita hadapin harus benar-benar terjadi, guys, terjadi untuk pertahanan gereja. Tapi pemerintah untuk pemerintah sekarang ini berbahaya, guys. Mereka menggunakan bisa menggusuk gereja itu, bisa bikin mall. Jadi kita ada sepakatan dengan mall itu. Itulah kita bingung, guys. Jadi kita harus ngikutin atur pemerintah setempat, guys. Kita kalah, guys. Jadi kita bisa pindah gereja kita suatu tempat asal ada keputusan yang bikin mall tersebut, guys. Pindah gereja bisa, guys. Tak beli tanah, minta mall itu kita bikin gereja baru. Kalau lo mall itu ingin berubah gereja ini jadi mall, ya silakan. Tapi resikonya harus bikin tanah tempat lain. Bikin gereja itu jalan keputusan diberikan Tuhan. Inilah jalan keluarnya Tuhan yang kasih tahu, guys. Kita harus jangan sekali melakukan merugikan jemaat kita nantinya, guys. Kata-kata harus menurut otak logika yang kita lakukan. Beri kesempatan kepada mall itu ingin merubah gereja ini jadi mall, digusur kayak gitu. Gereja ini digusur jadi mall. Jadi kita minta keputusan mereka mall ini bikin tanah ada gereja lagi. Itulah jalan keluar Tuhan supaya kita ngerti yang punya gereja dan punya mall tersebut. Jangan main gusur aja gereja. Itu lambang kesaktian yang punya gereja Protestan, guys. Itulah Tuhan selalu kasih tahu yang punya perusahaan mall yang terbesar di negara Indonesia ini supaya ngerti Tuhan ada.
Jangan sekali-sekali melakukan anarki. Itulah keputusan-keputusan Tuhan untuk saling kerjasama atas nama Tuhan kita. Ingat, Tuhan kita adalah Yesus, Yesus, Yesus. Semoga kita saling pengertian antara gereja dan mall tersebut. Amin, amin. Mari kita berdoa untuk kita tetap tenang di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatin mereka antara gereja dan suatu mall, karena gereja ini mau digusung menjadi mall. Jadi sepakatan mereka, berikan mereka sepakatan untuk bikin gereja tanah di tempat lain. Berkatin mereka mendapat keputusan-keputusan supaya gereja itu adalah lambang kesaktian dari umat Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Itulah kita selalu kasih tahu yang sebenarnya. Inilah seorang misionaris jalanan yang kasih tahu yang sebenarnya. Haleluya, amin. Haleluya, salam semua, salam, haleluya, amin.